di Indonesia sangat melonjak tinggi karena jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan penampungan masyarakatnya. Pada tahun sekarang, tingkat pengangguran masih tinggi karena adanya imbas dari pandemi COVID-19. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kerugian. Dengan dampak kerugian tersebut, banyak perusahaan yang mengadakan pemutusan hubungan kerja kepada beberapa pegawainya demi mengurangi kerugian yang lebih besar. Ketika pemutusan hubungan kerja berskala besar yang dilakukan, maka berimbas juga pada melonjaknya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat. Salah satunya yaitu dengan program PKW, Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Sore semuanya insan kursus, baik dari kementerian ataupun rekan-rekan kursus yang ada di lingkungan PLKP Kabupaten Bandung dan seluruh Indonesia. Kebetulan kami LKP British College Kabupaten Bandung mendapatkan mandat atau pekerjaan atau juga amanah sebanyak 20 peserta PKW, yaitu program kewirausahaan. Selanjutnya, alhamdulillah sebanyak 20 ini kami dikhususkan dengan tujuan yaitu bisa menyablon manual. Meskipun banyak materi sablon baik itu DTF ataupun DTG, tapi kami fokuskan saja kepada hal yang utama yaitu sablon manual. Yang paling utama adalah mereka mengenal bahan-bahan untuk proses adruk, kemudian mereka mengenal tentang obat-obatan sablon, kemudian juga mengenal pembersih daripada screen, pembersih daripada cat, ya baik itu M4, M3, kemudian soda api dan lain-lain. Nah itu diperkenalkan kepada mereka. Tujuan akhir daripada PKW ini adalah kami mengharap bahwa seluruh peserta mereka mempunyai bidang usaha, terutama yaitu desain grafis, yang kalau saya boleh katakan itu dikatakan 3 in 1. Karena seorang pengusaha sablon itu satu, mereka bisa menyablon atau menerima konsumen baju, kaos dan lain-lain, dan juga bisa mereka menerima orderan desain, ataupun juga mereka bisa berbisnis daripada obat-obat sablon itu sendiri. Banyak itu masyarakat yang yang memerlukan jasa desain. Kami adalah anggota dari tim program PKW 2022 LKP British College Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan pengenalan alat dan bahan sablon serta tahapan kerja proses sablon manual. Sejalan dengan perjalanan waktu dan masa, sablon dan printing berlangsung dengan secara pesat. Perkembangannya mulai dari sablon manual yang dikerjakan oleh tenaga sabloner sampai sablon digital yang dikenal dengan DTF atau Data Transfer to Film dan DTG atau Data Transfer to Garment. Alat-alat yang dibutuhkan untuk sablon manual yaitu yang pertama ialah komputer untuk membuat desain, yang kedua box Updrucks sebagai tempat untuk mentransfer data ke screen, yang ketiga ialah screen sebagai ukuran, yang keempat adalah kuas, yang kelima adalah thinner, yang keenam meja cetak yang diantaranya meja Thailand, meja rotary, dan meja catok. Yang ketujuh ialah rakel lancip dan rakel karet kotak, yang dimana rakel lancip untuk bahan tinta rubber. Yang kedelapan ialah meja banting, yang kesembilan hair dryer, ke-10 hot gun, dan ke-11 mesin press atau setrika.
Adapun bahan sablon ialah tinta updruk, sensitizer, penguat, tinta rubber, tinta plastisol, RDP, lem meja, M4, M3, dan soda api. Untuk tahapan kegiatan pembuatan sablon, yang pertama kita masuk pada proses updruk gambar ke screen terlebih dahulu. Untuk pembuatannya, pertama kita harus membuat adonan obat updruk terlebih dahulu dengan perbandingan diasol 10 ml dan sensitizer 1%. Selanjutnya, kita harus melapisi kain screen dengan adonan obat updruk. Lanjut, kita harus mengeringkan screen yang sudah dilapisi obat updruk sampai kering dengan menggunakan hair dryer. Selanjutnya, kita menempelkan kertas desain di screen. Untuk proses selanjutnya yaitu proses pencahayaan di box updruk dengan lama waktu 3-5 menit saja. Selanjutnya ialah memunculkan gambar setelah proses updruk dengan cara menyemprotkan air ke objek gambar di screen. Selanjutnya yaitu dengan cara mengeringkan screen yang sudah muncul gambarnya dengan cara menjemur di terik matahari. Akhirnya, screen siap dipakai untuk mencetak gambar sesuai di media kaos dan lain-lain. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan aplikasi gambar di screen ke media kaos. Yang pertama, kita harus menyiapkan screen yang sudah ada gambarnya. Selanjutnya, kita harus men-setting gambar dengan posisi gambar di media sesuai keinginan. Lalu, harus menutup celah-celah lubang di screen dengan menggunakan lakban. Selain itu, kita harus memasukkan tinta di screen dan juga mengesut tinta di screen di atas media kaos. Selanjutnya, harus mengeringkan gambar yang sudah tercetak di kaos dengan menggunakan hot gun. Lalu, kita mengulang proses disut sesuai dengan jumlah warna yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengepres dengan mesin press di suhu 160 derajat Celcius selama 17 detik. Dan akhirnya proses sablon selesai. Namun, sebelumnya harus membersihkan screen dulu dengan menggunakan M4 untuk sisa plastisol dengan M3 air untuk sisa tinta rubber.
saya Lulu, peserta program PKW tahun 2022 di LKP British College Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Firdaus, peserta program PKW tahun 2022 di LKP British College Kabupaten Bandung. Tujuan saya mengikuti program PKW ini, yang pertama meningkatkan skill, menambah relasi pertemanan, memperdalam ilmu desain grafis, juga bisa berwirausaha di bidang sablon dan percetakan, dan juga bisa menerima jasa percetakan dan sablon. Tujuan saya mengikuti program PKW ini diantaranya untuk meningkatkan ilmu di bidang desain, menambah relasi pertemanan, mengenal dunia sablon, meningkatkan kewirausahaan saya baik dalam bidang desain maupun sablon, dan saya juga terinspirasi dari teman saya dalam konveksi bajunya. Jadi saya sangat tertarik mengikuti program PKW ini.